Halo Sobat TVUI, sering berkutat dengan deadline, deg-degan ketemu doi, atau dapat tekanan dari banyak arah. Hal tersebut adalah contoh dari stres loh. Pendorong dari rasa stres beragam, begitu juga dengan jenis-jenisnya. Lalu, bagaimana ya para mahasiswa UI mengelola emosi stresnya? Dan apa yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan kesadaran terhadap stres? Sebagai seorang mahasiswa yang menjalankan kegiatan akademik maupun non-akademik, stres menjadi hal yang tidak dapat terhindarkan. Hanun, selaku Project Officer UI Sehat Mental 3.0, berpendapat bahwa terdapat perbedaan cara dalam mengelola stres pada masing-masing orang, tergantung pada sumber stres itu sendiri. Untuk manajemen stres orang kan masing-masing beda-beda, karena sumber stres itu kan juga beda-beda nih. Nah, kalau aku sendiri biasanya setahu aku emang kalau stres ini mempengaruhi dari misalnya aspek fisik, sosial, atau psikologis. Nah, biasa aku lihat dulu simptomnya, emang si stres ini mempengaruhi aku dari segi mana sih? Jadi misalnya kalau dari segi fisik, misalnya aku jadi susah tidur nih. Kalau aku susah tidur, biasanya mungkin ada dikenal namanya sleep hygiene. Melalui identifikasi sumber stres, kita dapat menentukan cara mekanisme coping stres yang tepat. Rizka, Steering Komite UI Sehat Mental, turut membaginya ke dalam dua jenis fokus emosional dan fokus solusi. Cara coping manajemen stres itu ada dua. Yang pertama adalah emotion focus sama problem focus gitu. Jadi kalau misalnya untuk emotional focus itu kita menyelesaikan dulu nih masalah emosional kita. Jadi misalnya mau nonton film dulu kan, jadi kita lebih seneng kan. Nah itu bisa tuh untuk coping kita untuk menghadapi stres itu dengan emotion focus coping. Tapi ada juga yang namanya problem focus coping, di mana ya udah kita selesain masalahnya dulu nih, supaya harapannya setelah nanti masalahnya selesai, stresnya juga ikut hilang. Kayak gitu. Mungkin itu kan dua ya utama caranya untuk memanajemeni stres. Rizka menambahkan, journaling atau menulis diary juga dapat menjadi salah satu coping untuk manajemen stres. Tapi aku juga ada satu tips yang menurut aku penting buat teman-teman UI lakukan adalah bisa banget diterapin journaling. Kenapa? Karena kadang-kadang yang bikin kita stres itu kadang-kadang ketika ekspektasi kita itu terlalu jauh dari realita. Nah, padahal sebenarnya kita kan terus berprogres ya. Dan kadang-kadang progres kecil itu yang kita jadi nggak notice. Dengan kita journaling, jadi kita lebih sadar, oh ya ternyata walaupun kecil, tapi ada progres yang udah kita lakukan. Raisa Natali sebagai konten kreator UI Sehat Mental turut berpendapat bahwa stres yang tidak dapat terhindarkan ini dapat menjadi refleksi untuk diri kita agar lebih dapat mengenali perasaan diri sendiri. Gue lebih menyadari sih kalau ya udah, gue juga nggak bisa menghindari stres, tapi gue juga nggak bisa menghindari hal-hal buruk terjadi kepada gue. So, gue lebih mindful sih akan stres gue ngerasain, gue very aware dengan apa yang gue rasakan. Kayak gue nggak menginvalidasi perasaan gue lagi, nggak menginvalidasi kenyataan kalau gue emang tertekan, lelah, dan sebagainya. Tapi at the same time gue juga open sama hal-hal buruk yang mungkin terjadi ke gue, karena itu pastinya bikin gue makin kuat dan gue bakalan punya resiliensi. Selain dalam diri sendiri, kita juga dapat bertanya kabar dari teman-teman atau keluarga sekitar agar lebih sadar dengan perasaan stres sehingga dapat mengatasi tekanan tersebut. Belajar mengenali, menerima, serta mengatur perasaan stres secara sehat nyatanya dapat mengukir kebahagiaan loh. Stres yang terkesan negatif apabila kita rangkul sebagai teman, maka akan menjadi pendorong dalam diri kita agar menjadi pribadi yang lebih kuat loh. Walau kadang menimbulkan perasaan tidak menyenangkan, sebagai manusia sangat wajar untuk mengalami perasaan tersebut. Mungkin bisa yang tadi gue sempat bilang kayak coba di journaling atau apa gitu. Jadi kita sadar gitu sih. Dan nggak apa-apa kalau misalnya sekarang dalam tahap dimana sedang berjuang menghadapi masalah yang dimiliki gitu. Nggak apa-apa kalau misalnya sekarang emang susah banget nih untuk melawan stres gitu, karena ya hidup itu kan proses juga, dan sebenarnya kesehatan mental itu juga kontinum kan. Ada saatnya ketika lo akan di bawah, ada saatnya juga ketika lo akan di atas gitu. Jadi nggak apa-apa gitu, just do your best, percaya bahwa ada hari esok yang lebih baik gitu. Jangan lupa pantengin terus akun sosial media UI Sehat Mental untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai kesehatan mental ya. Alivia Amri, TVUI.